Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dan tadi kita juga sudah mendengarkan berbagai informasi dari berbagai daerah yang ada di seluruh Kalimantan dan kami juga akan menyajikan khas informasi dari berbagai daerah di Kalimantan tentu saja pada segmen khas Borneo berikut ini. Baik pemirsa, kita langsung saja pada khas yang pertama di mana waktu malam di Bukit Mamake Sarangtiung Kota Baru melekat dengan suasana asri dan damai yang menghadirkan jeda di antara hamparan pegunungan dan landscape laut di wilayah Saijan. Mari kita menelisik secara singkat keindahan salah satu ikon wisata Kota Baru ini melalui liputan berikut. Berbeda dengan suasana ramai, pada sore hari menyambut matahari terbenam. Langit malam di Bukit Mamake diisi lembutnya hembusan angin ditemani serangga yang saling menyahut. Atmosfer damai dan tenang membawa kesan berhentinya waktu di wilayah hutan lindung yang masih terjaga kealamiannya. Langit mendung menutupi lautan bintang yang biasanya terbentang menyelimuti arah pandang. Namun, gemerlap tetap mendulang melalui rangkaian cahaya jembatan pandang yang tampil dengan wajah yang berbeda dibandingkan saat matahari masih mendulang tinggi. Hadirnya warna melalui rangkaian pola di bangku dan susuran jembatan menemani kilauan malam yang berasal dari hiruk-pikuk permukiman di kota dan desa sekitar Sarangtiung. Pencahayaan halus turut menghiasi sudut-sudut istirahat di sekitar puncak bukit, membuat sajian sederhana terasa begitu nikmat dan mewah. Sebagai salah satu ikon wisata Kota Baru, Bukit Mamake tidak hanya ditamui oleh wisatawan pulau laut saja. Pesona Bukit Mamake yang dikabarkan melintasi batas wilayah juga mengundang minat dari pengunjung di luar pegunungan Bamega. Seperti Dinda, pengunjung yang datang jauh dari kota Banjarmasin ini menikmati damainya malam Bukit Mamake untuk pertama kalinya. Dirinya pun berminat berkunjung kembali untuk menikmati suasana sore di Bukit Mamake. Kak Dinda sendiri ini udah pertama kali atau sudah sering ke sini, Kak? Baru pertama kali. Bagaimana kesannya? Kesannya sebenarnya bagus, lampu-lampunya oke, terus juga tempatnya juga bagus. Apa ya namanya? Lebih ke asri, tapi kalau misalnya malam nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau misalnya untuk tempat dan lampu masih oke lah. Kira-kira kakak bakal kesini lagi nggak? Mungkin sore bakal ngeliat lautnya maybe. Bukit Mamake, sebuah lokasi wisata bisa dibilang baru berumur jagung. Namun keindahannya mengundang mata dari berbagai daerah di Kalimantan. Tidak hanya pemandangan alam asri dari kawasan hutan lindung, fasilitas pendukung seperti gazebo, musola, kantin, dan toilet bersih membuat kunjungan di Gunung Mamake menjadi lebih nyaman. Pada kawasan sekitarnya pun, yakni Bukit Bapake, telah dibuka fasilitas para layang yang dikelola oleh tim profesional bersertifikat. Selama seminggu itu puncak kunjungan itu hari apa, Pak? Ya, itu kalau hari-hari libur biasa. Dan pengunjung pun yang datang itu ada dari Kalteng, dari Kaltim, Banjarmasin, semua kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau fasilitas di Bukit Mamake, ya kita punya gazebo, punya musola, punya kantin, punya toilet. Itu. Pengembangan wilayah ini sebagai lokasi pariwisata
berangkat dari semangat pengembangan daerah melalui potensi sumber daya alam. Hanif Faisal Nurofik yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia merupakan salah satu penggerak pengembangan Bukit Mamake saat masih mengabdi sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Menurutnya, wajah Bukit Mamake saat ini merupakan hasil dari perjuangan panjang para petani dan masyarakat di hutan kemasyarakatan Sarangtiung yang didukung oleh pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Kota Baru. Waktu itu kita inisiasi dengan Bapak Bupati, kebetulan saya saat itu masih menjadi Kepala Dinas Provinsi Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pak Bupati dan Kepala KPH, ini di samping kanan saya, kemudian dengan inisiasi yang digagas oleh Pak Oyong, Pak ya, Kabuktan Sarangtiung mengelola daerah ini, dan hari ini kita bisa saksikan bahwa dengan ketajaman proyeksi serta kejelian di dalam mengelola wisata menghadirkan Gunung Mamake sebagai salah satu wisata andalan di Kabupaten Kota Baru. Puncak Bukit Mamake yang berada di titik 210 meter di atas permukaan laut ini menghadirkan pemandangan Kota Baru dari hutan, pemukiman perkotaan hingga lautannya, menjadikannya titik untuk melihat gambaran keseluruhan wilayah Saijaan yang bahkan dapat dirasakan pada malam hari. Dan selanjutnya ada informasi terkait budaya nih di Samarinda. Semangat pelestarian budaya daerah terus tumbuh di kalangan generasi muda Kota Samarinda melalui latihan rutin yang digelar komunitas seni budaya PPKD Etnik Kaltim. Para pelajar hingga mahasiswa aktif ikut mempelajari berbagai tarian tradisional Kalimantan Timur sebagai upaya menjaga warisan budaya di tengah pesatnya perkembangan zaman. Suasana latihan tampak semarak di salah satu rumah adat di kota tepian Samarinda. Sejumlah anak muda dari berbagai latar belakang pendidikan, mulai dari siswa sekolah hingga mahasiswa, terlihat antusias mengikuti setiap sesi latihan tari tradisional yang berlangsung dan penuh semangat. Di bawah arahan pelatih dan senior komunitas, para peserta mempraktikkan berbagai gerakan tari dengan disiplin. Generasi budaya ini tidak hanya mempelajari teknik gerak, tetapi juga memahami makna budaya yang terkandung dalam setiap tarian yang dibawakan. Beragam jenis tari khas Kalimantan Timur menjadi materi utama dalam latihan itu, mulai dari tari pesisir yang kental dengan nuansa budaya Banjar, tari Jepen khas Kutai, hingga tari pedalaman dari suku Dayak Kenyah. Setiap gerakan mencerminkan identitas dan kekayaan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Kegiatan ini merupakan agenda rutin komunitas seni budaya PPKD Etnik Kaltim. Selain menjadi wadah belajar dan berkreasi, komunitas ini juga berupaya membangun kesadaran generasi muda akan pentingnya menjaga dan mengembangkan budaya lokal di tengah arus modernisasi yang terus berkembang. Visi dari komunitas kami ini juga bergerak di bidang seni dan budaya untuk menjadikan warisan berkelanjutan, inovatif, dan juga berdampak bagi 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Dan juga di situ selaras dengan 4P, yaitu pengembangan, juga pemanfaatan, pembinaan, dan pelindungan juga. Dan kami di situ mengimplementasikannya dengan melestarikan tarian dan juga memperkenalkan budaya yang ada di Provinsi Kalimantan Timur itu sendiri. Dan tidak lupa juga kami ini komunitas yang dimana menjadi naungan binaan dari bidang kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur itu sendiri. Menurut Ketua Komunitas PPKD Etnik Kaltim, Octavian Cesar Ayang, komunitas yang beranggotakan para pemuda Kalimantan Timur ini memiliki visi menjadikan seni budaya sebagai warisan yang berkelanjutan, inovatif, dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Upaya ini sejalan dengan misi pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan pelindungan budaya daerah.
Melalui berbagai kegiatan latihan dan pertunjukan, komunitas berharap nilai-nilai budaya lokal dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Beberapa festival dan juga beberapa perlombaan, salah satu perlombaan yang awal mula kita mengikuti itu adalah dari Penajam Pasir Utara, Festival Tanjung Penajo. Di situ kami mendapatkan juara 3 untuk debut kami, dan juga beberapa festival yang kami ikuti, di antaranya itu di tahun 2025 terbaru ini kita mengikuti Mandalika International Festival tahun 2025, kemudian ada dari festival di Malaysia juga kami ikuti, dan juga dari tingkat Provinsi Kalimantan Timur kami juga mengikuti EBIF tentunya, dan juga meramaikan dari Festival Mahakam tahun 2025. Di tahun ini kami berfokus untuk mensosialisasikan tentunya terkait dengan budaya, jadi kita tidak hanya meramaikan saja terkait dengan pentas musik dan juga pentas seni, kami di sini juga turut serta untuk memberitahukan kepada masyarakat luas terkait dengan kebudayaan itu apa. Komunitas Seni Budaya PPKD Etnik Kaltim terus berkomitmen menjaga keaslian gerak, filosofi, serta nilai-nilai yang terkandung dalam setiap tarian tradisional. Langkah ini dilakukan agar warisan budaya daerah tidak tergerus oleh perkembangan zaman yang semakin modern. Dengan semangat kolaborasi dan konsistensi para anggotanya, generasi muda Kalimantan Timur diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam melestarikan sekaligus mengembangkan seni budaya daerah hingga tetap hidup, dikenal, dan diwariskan kepada masyarakat di masa mendatang. Chris Dimas dari Samarinda melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke Kalimantan Tengah, di mana eksistensi produsen kaos tradisional mampu bersaing dengan gempuran pakaian modern. Bahkan dalam sebulan memiliki omset hingga 10 juta rupiah. Berikut liputannya untuk Anda. Yeni, pengrajin pakaian tradisional yang memiliki rumah produksi di Jalan Kakap, Kota Palangkaraya, menggeluti usahanya secara turun-temurun. Diawali dari mertuanya yang berprofesi sebagai pengrajin anyaman rotan sejak tahun 2017, ia memfokuskan untuk meningkatkan usaha mertuanya dengan membuat pakaian tradisional dengan motif dan warna khas Kalimantan. Yeni membuat aneka macam pakaian tradisional berbahan kulit kayu dan anyaman rotan seperti laung, sumping, rompi, syal yang semua berbahan dasar dari kulit kayu. Setelah mengikuti pelatihan dari instansi terkait, serta mendapatkan bantuan alat produksi, yakni dibantu suaminya merambah pembuatan tas dan sepatu yang bahan bakunya terbuat dari anyaman rotan. Dikombinasikan bahan dari kulit sapi asli maupun sintetis. Yeni dan suami membuat aneka kerajinan maupun pola secara otodidak dan mendesain sendiri polanya untuk menunjukkan kekhasan dan keaslian hasil karya pada setiap kerajinan yang ia hasilkan. Dalam sehari, Yeni mampu memproduksi laung atau sumping rata-rata 5-6 buah, sedangkan untuk rompi, tas, dan sepatu memerlukan waktu yang lebih lama. Yeni memasarkan seluruh karya kerajinannya melalui berbagai saluran, baik dipasarkan langsung ke pelanggan, melalui e-commerce, reseller atau distributor yang mengambil jumlah partai, maupun langsung melalui berbagai event pameran kesenian. Dengan menghasilkan omset kotor 8 hingga 10 juta per bulan. Dulu ngelihat mertua dari menganyam itu dimulai dari saya belajar. Habis itu disuruh mertua nih teruskan aja usaha ini, dan sejak saya ngurus NIB-nya 2017. Dari sejak itulah saya memulai usaha bikin lawung sumping, baju adat,
Terus ada lagi kreatif baru nih, jadi bikin syal, bikin sepatu rotan, sama ke tas yang dikombinasi. Kadang-kadang rame ya Pak ya, terus kadang-kadang itu musim-musiman sih. Kalau misalnya terkena rame di lawung yang rame, kalau terkena di tas yang rame, karena kita ngelihat nih kegiatan momen acaranya gitu. Pesan saya, kalau ibaratkan sudah memfokuskan usaha apa yang dijalankan, tekunin, tetap semangat. Pengrajin pakaian tradisional Yeni Kristiana menambahkan ia membuka pintu lebar-lebar bagi pelajar atau masyarakat umum yang ingin menggeluti bisnis serupa untuk belajar bersama dan mengembangkan UMKM di Kalimantan Tengah dengan datang langsung ke rumah produksinya. Dari Kota Palangkaraya, Nur Faizin, Dea Nur Azmi, Halda Ashifa, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Ya pemirsa, di tengah hari liburan saat ini buat yang mau mencari tempat-tempat wisata harus mengunjungi Saung Jungkat nih di Kalimantan Barat. Tidak perlu menempuh perjalanan jauh dari kota Pontianak untuk menikmati wisata alam yang memanjakan mata ini. Hanya sekitar 30 menit saja perjalanan menuju Jungkat, Kabupaten Mempawah. Wisata Saung Jungkat yang hadir sebagai destinasi favorit bagi masyarakat yang ingin melepas penat sambil menikmati keindahan Muara Kapuas. Bagaimana keindahannya? Kita saksikan bersama-sama. Mengusung konsep wisata keluarga dengan nuansa alam terbuka, Saung Jungkat menawarkan pengalaman berlibur yang nyaman dan berkesan. Deretan saung yang menghadap danau buatan serta Muara Kapuas memberikan suasana tenang, cocok untuk bersantai bersama dengan keluarga maupun sahabat. Beragam fasilitas juga tersedia untuk menambah keseruan pengunjung. Mulai dari wahana Flying Fox yang memacu adrenalin, hingga permainan bebek engkol yang menjadi favorit anak-anak dan keluarga. Daya tarik utama Saung Jungkat adalah panorama Muara Kapuas yang begitu memukau. Perpaduan bentangan sungai yang luas, hembusan angin sejuk, serta panorama matahari menjelang senja menjadi momen yang sulit dilupakan oleh para pengunjung dan wisatawan. Saat hari raya dan libur nasional, kawasan wisata ini dipadati wisatawan. Jumlah pengunjung bahkan dapat mencapai ribuan orang. Pengunjung yang datang tidak hanya dari berbagai kabupaten kota di Kalbar, tetapi juga ada dari negara tetangga Malaysia. Itu berbagai daerah, alhamdulillah udah sampai di tempat kita. Contohnya tadi pagi juga dari itu saya tanya langsung, mereka datang dari Kucing. Dari Kucing mereka ada beberapa rombongan, alhamdulillah terima kasih. Terus dari Pontianak, dari Ketapang, dari Sekado juga untuk daerah di Kalimantan Barat, alhamdulillah mereka udah pernah ada yang. Keindahan alam, fasilitas yang lengkap, serta lokasi yang mudah dijangkau menjadikan Saung Jungkat sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Mempawah. Sebuah pilihan yang tepat untuk menikmati waktu bersama keluarga sambil menyaksikan pesona Muara Kapuas yang mengesankan. Zakaria, TVRI Kalbar, melaporkan.
Baik pemirsa, itu tadi berbagai informasi khas Borneo pada hari ini kami sajikan untuk Anda. Dan tidak terasa kami juga sudah menemani pemirsa ini Borneo. Sudah 2 jam kita temani pada hari ini membersamai pemirsa ini Borneo pada hari ini. Akhir kata saya Jeff Horizon. Dan saya Ina Apriani kembali mengingatkan lagi kepada seluruh pemirsa ini Borneo dan juga TVRI. Kalau hari ini kita akan menyaksikan Piala Dunia 2026 first match-nya. Dan pemirsa jangan lupa untuk saksikan perjalanan Piala Dunia 2026 dari awal hingga final nanti hanya di TVRI Nasional dan juga TVRI Sport. Betul, dan tentu saja Anda bisa menikmati seluruh sajian itu hanya ada di TVRI, kanalnya kita. TVRI, satu langkah menuju Piala Dunia. Bilang papamu ku takkan buat kau berubah menjadi anak yang nakal. Bilang mamamu ku cinta padamu